Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astika Duanda Irwan dengan NIM 2437229 dari Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang sudah saya ringkas menjadi artikel dengan judul Pengaruh Suplementasi Bakteri Asam Laktat Lactobacillus bulgaricus terhadap level BUN, blood, urea, nitrogen, dan kreatinin serta gambaran histopatologi ginjal pada tikus Ratus norvegicus yang diinduksi aflatoksin B1. Karya dari Maya Inaka Arhayu, Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Baik, saya akan langsung masuk ke latar belakang. Pada latar belakang berikut, aflatoksin B1 yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus merupakan salah satu mikrotoksin yang paling beracun dan bersifat nefrotoksik serta hepatotoksik. Konsumsi aflatoksin dapat menyebabkan kerusakan organ termasuk ginjal dan hati yang ditandai dengan peningkatan kadar BUN dan kreatinin. Di sisi lain, Lactobacillus bulgaricus dikenal sebagai bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan detoksifikasi dan efek protektif terhadap berbagai racun. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melihat apakah Lactobacillus bulgaricus mampu mengurangi dampak buruk dari aflatoksin B1 terhadap ginjal. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Penelitian ini dilandasi oleh dua pertanyaan utama. Yang pertama yaitu apakah pemberian Lactobacillus bulgaricus dapat menurunkan kadar BUN dan kreatinin, dan yang kedua apakah terdapat perbaikan gambaran histopatologi ginjal setelah pemberian Lactobacillus bulgaricus. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran protektif dari Lactobacillus bulgaricus baik secara biokimia maupun secara struktural. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental di dalam laboratorium dengan tikus putih jantan sebagai hewan coba. Tikus dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada kontrol sehat atau kontrol negatif, dan yang kedua itu ada kontrol aflatoksin tanpa Lactobacillus bulgaricus, dan ketiga kelompok terakhir itu perlakuan yang masing-masing menerima aflatoksin B1 dan dosis berbeda dari Lactobacillus bulgaricus. Setelah periode perlakuan, dilakukan pengukuran kadar BUN dan kreatinin serta pemeriksaan histopatologi ginjal menggunakan mikroskop dengan pewarnaan HE atau hematoksilin eosin. Selanjutnya, hasil dari pengukuran BUN dan kreatinin dapat dilihat pada tabel 5.1 itu merupakan pengukuran dari BUN dan 5.2 merupakan pengukuran dari kreatinin. Dapat dilihat penurunan yang signifikan pada kelompok yang diberi Lactobacillus bulgaricus dibandingkan dengan K1 atau kontrol aflatoksin B1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tikus yang hanya diberi aflatoksin mengalami peningkatan kadar BUN dan kreatinin secara signifikan. Namun, pada kelompok yang diberi Lactobacillus bulgaricus, terutama pada dosis tertinggi, terjadi penurunan kadar kedua parameter tersebut, mendekati nilai normalnya. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan fungsi ginjal berkat suplementasi probiotik. Baik, selanjutnya ada hasil dari histopatologi ginjal pada tikus. Pemeriksaan jaringan ginjal menunjukkan bahwa aflatoksin menyebabkan kerusakan seperti degenerasi dan nekrosis pada tubulus ginjal. Namun, pemberian Lactobacillus bulgaricus tampak mampu memperbaiki kerusakan tersebut. Jaringan ginjal pada kelompok perlakuan memperlihatkan regenerasi dan struktur yang lebih mendekati normal, tergantung pada dosis yang sudah diberikan. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Penurunan kadar BUN dan kreatinin serta perbaikan jaringan ginjal menunjukkan bahwa Lactobacillus bulgaricus memiliki kemampuan sebagai agen pelindung ginjal. Kemungkinan mekanismenya adalah melalui pengikatan aflatoksin di saluran pencernaan sehingga mengurangi absorpsi toksin serta efek antioksidan yang mampu membantu memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa suplementasi Lactobacillus bulgaricus mampu menurunkan kadar BUN dan kreatinin serta memperbaiki gambaran histopatologi ginjal pada tikus yang terpapar oleh aflatoksin B1. Ini menunjukkan bahwa Lactobacillus bulgaricus berpotensi sebagai probiotik pelindung terhadap kerusakan ginjal akibat toksin. Saran pada penelitian ini yaitu kedepannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi dosis yang lebih luas serta waktu pemberian yang lebih panjang. Selain itu, akan sangat berguna jika penelitian ini diperluas ke hewan model lain atau bahkan uji praklinis pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.